يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Selawat dan salam semoga Allah taala limpahkan selalu kepada junjungan kita, pemimpin kita dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang firqatun najiyah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang sifatnya dan ciri khasnya. Jadi sifat-sifatnya firqatun najiyah itu seperti apa? Juga ciri khasnya firqatun najiyah, golongan yang ditolong oleh Allah taala seperti apa? Sudah dibahas. Nah, kemudian kita sambung insyaallah pertemuan kali ini dengan usul firqatun najiyah. Usul itu artinya fondasi keimanan firqatun najiyah. Fondasi keimanannya firqatun najiyah artinya fondasi keimanan inilah yang membentuk akidahnya firqatun najiyah. Fondasi keimanan inilah yang akan mempengaruhi bagaimana nanti firqatun najiyah itu akan berakidah. Dan ini semua harus sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, kita ambil kajian ini, pembahasan ini dari kitab Min Usuli Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah azza wa jalla. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang siapa itu firqatun najiyah, beliau memberikan kita kaidah-kaidah dan merangkum bagi kita usul-usul yang menjadi fondasi landasan firqatun najiyah. Tapi sebelum itu beliau mengatakan tentang firqatun najiyah ini kita akan sedikit membahas pembahasan beliau yang sangat bermanfaat itu. Beliau mengatakan firqatun najiyah. Kenapa penting kita mengenali firqatun najiyah? Karena ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sudah menghadapi ancaman perpecahan umat sejak zaman dahulu. Sejak mereka awal berdakwah, mereka sudah menghadapi ancaman perpecahan umat. Dan yang namanya perpecahan itu akan menimbulkan kelemahan, pasti itu. Perpecahan itu akan menimbulkan kelemahan, dan kelemahan itulah yang akan mengundang semua yang tidak suka kepada orang Islam ini untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tafarraqu wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berbeda-beda, kalian berdebat, jangan kalian saling berselisih. Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan kalian akan hilang kekuatannya. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk tetap bersatu, untuk tetap berkumpul, untuk tetap bersama. Karena perpecahan itulah yang nanti akan melemahkan kaum muslimin dan juga akan menghilangkan kekuatannya. Nah, dan ternyata kaum muslimin sudah menghadapi ancaman perpecahan sejak dahulu. Karena memang cara paling tepat untuk melemahkan sebuah kaum adalah dengan cara memecah belah dia. Kalau misalnya
sapu lidi itu kalau dipatahkan tidak bisa. Bagaimana cara memecahkan atau mematahkan sapu lidi? Caranya gampang, tinggal diurai saja ikatannya. Diurai ikatannya itu dipatahkan satu-satu, tek, selesai. Tapi kalau sapu lidi dalam kondisi utuh seperti itu terikat, dipatahkan tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau sapu lidi dia itu diurai, dipatahkan satu-satu gampang sekali. Seperti keripik matahkannya. Jadi kekuatan umat Islam juga seperti itu. Umat Islam itu ketika dia itu bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tetapi ketika sudah bercerai-cerai, nah disitulah muncul kelemahan-kelemahan, muncul titik-titik di mana kaum muslimin, kaum kafir akan memanfaatkan titik itu untuk melemahkan dan menghancurkan dakwah Islam kaum muslimin. Nah, dan itu sudah dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tercatat dalam Al-Quran ada beberapa kali kaum Yahudi itu berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Munafiqun. Allah Taala berfirman menjelaskan bagaimana kaum munafik ini yang hakikatnya adalah antek-antek orang Yahudi juga, bagaimana mereka itu berusaha memecah belah kaum muslimin. Mereka mengatakan wala la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Janganlah, ya sudah kalau gitu jangan kalian menginfakkan harta kalian kepada man inda Rasulillah, kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah hatta yanfadu, sampai mereka berubah. Jadi mereka ini kan kaum munafikin berkata kepada orang-orang Ansor, duit kalian diberikan kepada kaum muhajirin, kan kaum muhajirin datang dari Mekah tidak membawa apa-apa. Makanya Allah Taala mensifati kaum muhajirin dengan fuqara. Allah Taala mensifati kaum muhajirin sebagai orang yang fuqara dalam firman Allah Azza wa Jalla, lil fuqara'il muhajirin, lil fuqara, bagi orang-orang fakir al muhajirin yang mereka berhijrah. Jadi memang al-muhajirin itu ya mereka fakir dan mereka datang ke Madinah itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dibantu juga dengan dermawannya orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu memberikan derma, memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin. Maka orang-orang munafik mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Jangan kalian bersedekah bagi orang-orang muhajirin hatta yanfadu, sampai mereka bubar sendiri. Karena mereka pikir kaum muslimin itu berkumpul karena harta. Mereka berpikir kaum muslimin ini berkumpulnya karena harta. Jadi gimana cara membubarkannya? Jangan berinfak kepada mereka, atau juga bubar sendiri. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa lillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan Allah lah pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Tapi orang-orang munafik itu enggak paham. Jadi mereka pikir mereka itu kaum muslimin itu berkumpul karena harta. Padahal mereka itu diberikan harta dan diberikan harta, mereka tetap akan berkumpul karena mereka bukan berkumpul untuk harta. Seandainya kaum muhajirin itu berkumpul untuk harta, tidak mungkin mereka berhijrah. Tidak mungkin Abu Bakar As-Siddiq bersedia meninggalkan barang-barang dagangannya di Mekah. Tidak mungkin Suhaib Ar-Rumi bersedia untuk meninggalkan semua harta yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk pergi ke Madinah. Karena Suhaib Ar-Rumi ketika sedang berhijrah dicegat oleh 3 orang kafir. Karena Suhaib Ar-Rumi itu adalah seorang perantau dari luar Mekah. Kemudian datang ke Mekah, jualan, berdagang, berbisnis jadi orang kaya. Ketika sedang berhijrah dicegat sama 3 orang kafir. Dan Suhaib punya 2 pilihan. Kamu mau aku bunuh sekarang juga, atau kalau enggak, aku tunjukkan di mana kau simpan gudang hartamu di Mekah itu. Kalau kau sudah beritahu kami akan lepaskan kau. Kata Suhaib,
ya sudah, kau ambil gudang harta itu, kau ambil semuanya. Dan biarkan aku pergi ke Madinah bersama Muhammad. Akhirnya diberitahu nih, saya simpan harta di sini. Dan benar, harta Suhaib Ar-Rumi dikuras oleh 3 orang kafir itu. Ya, seandainya mereka berkumpul untuk harta, tidak mungkin Suhaib Ar-Rumi bersedia meninggalkan bisnis dia. Maka ini satu upaya untuk memecah belah kaum muslimin gagal. Memecah belah dengan apa? Dengan harta. Kemudian ini percobaan kedua, orang-orang Yahudi mencoba untuk memecah belah kaum muslimin dengan cara apa? Dengan cara berpura-pura masuk Islam. Karena mereka pikir orang Islam ini adalah orang-orang yang tidak berilmu. Jadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Maka bagaimana makar mereka? Makar mereka adalah dengan mereka sebagiannya itu pura-pura beriman, nanti kafir lagi di sore harinya. Allah Taala berfirman mengenai hal ini di surat Al-Imran, wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Mereka mengatakan sebagian dari mereka, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, kalian sebagian dari kalian pura-pura beriman saja dengan apa yang diturunkan kepada kepada kaum muslimin itu, kepada Muhammad. Pura-pura beriman wajhan nahar, di awal siang, di pagi hari kalian datangi Muhammad, bilang kalian masuk Islam. Nah setelah itu waktu akhirnya nanti kalau sudah sore hari bilang kalian kami udah nggak mau lagi ikuti Nabi Muhammad, mengikuti Muhammad. Nah, kami murtad, kami keluar dari Islam. Kenapa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kaum muslimin itu kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Kalian pura-pura masuk Islam, nanti di akhir sore itu kalian bilang sama orang-orang kafir ke kaum muslimin, kami tidak mendapatkan dalam agama Muhammad itu kebalikan. Setelah kami masuk Islam, ternyata kami dapati agama Taurat kami, agama nenek moyang kami itu lebih baik daripada agamanya Muhammad. Kalian orang Arab seperti itu juga. Kalian tidak akan dapatkan kebaikan dalam agama Muhammad. Nah, murtadlah kalian. Kami aja murtad, maka kalian tidak murtad. Jadi mereka mengira kaum muslimin itu ketika mereka bersatu dalam Islam, mereka bersatu karena ikut-ikutan, karena kebodohan. Mereka kira kaum muslimin itu bodoh-bodoh, sehingga mereka itu hanya ikut-ikutan saja ketika masuk Islam. Maka caranya bagaimana? Caranya ada orang yang lebih pintar dari mereka, orang masuk Islam, kemudian mereka murtad supaya orang-orang muslimin ini juga ikut-ikutan. Setelah dilakukan ternyata ya tidak juga. Kenapa? Karena ternyata kaum muslimin itu, para sahabat itu, mereka masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena memang hujah, karena memang bukti, karena memang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar. Mereka telah berpikir dengan akal sehat mereka dan mengambil kesimpulan bahwasanya ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang hak. Selainnya itu adalah ajaran yang baru. Jadi mereka beriman karena ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Akhirnya upaya kedua mereka ini gagal juga. Upaya yang terakhir mereka adalah apa? Adalah menghidupkan semangat kesukuan. Jadi dahulu sebelum Nabi SAW datang, Aus dan Khazraj itu, kaum Ansor kan ada 2 suku, Aus dan Khazraj, mereka saling berperang. Maka Nabi SAW datang kepada mereka dan menyatukan mereka dalam panji Islam, dalam tauhid. Maka mereka, orang-orang Yahudi ini, ingin memecah belah mereka dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan semangat kesukuan. Orang Yahudi datang kepada Aus dan datang kepada Khazraj untuk diajak domba. Kamu kenapa kamu sekarang itu kok bermesraan sama si Khazraj itu?
Fulan bin Fulan al-Khazraj itu kan yang buku bapakmu. Kamu nggak ingat apa dulu kamu itu bapakmu, nenek moyang mbahmu itu dibunuh sama. Maka yang di Khazraj juga seperti itu. Kamu kenapa sekarang dulu sama si Fulan dari suku Aus itu? Kamu nggak ingat apa yang telah dilakukan kepada nenek moyangmu itu dulu? Bagaimana itu begini-begini? Nah, itu mulai disemangati untuk semangat kembali dalam membela suku-suku mereka masing-masing. Ini adalah upaya terakhir mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mendatangi mereka semua, mendatangi Aus dan kemudian mengingatkan tentang nikmat Islam, nikmat persatuan, dan bahwasanya itu adalah kejadian di masa jahiliyah yang sudah tidak ada lagi relevansinya di zaman Islam. Dan juga datang kepada Aus suku Khazraj juga seperti itu, juga mengajak untuk bersatu. Maka turunlah ayat yang juga ada di surat Al-Imran. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hei orang-orang beriman, saat kalau kalian itu mengikuti omongannya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka itu kalau kalian itu akan kembali setelah beriman, kalian akan kembali kepada kekafiran. Kalau kalian ikuti omongan mereka itu orang-orang Yahudi yang mencoba memecah belah kalian, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, itu mereka hanya akan mengembalikan kalian kepada kekafiran kalian di zaman dulu. Jadi setelah itu gagal juga upaya untuk menghidupkan semangat persatuan. Nah, sehingga upaya untuk memecah belah kaum muslimin di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu gagal. Kaum muslimin tidak terpecah belah dengan sebab apapun. Nah, masalahnya umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini ketika dia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla karena harta, atau beriman karena kebodohan, atau beriman karena semangat kesukuan, beriman modal semangat ini, maka dia umat yang seperti ini akan mudah untuk dipecah belah. Kalau dahulu kaum muslimin di awal-awal, para sahabat dipecah belah dengan harta, nggak mempan. Kenapa? Karena mereka itu beriman bukan karena harta. Dipecah belah dengan apa? Kebodohan. Mereka orang Yahudi menganggap mereka beriman karena kebodohan, karena ikut-ikutan saja. Maka dikasih subhat, gagal. Kemudian di usaha terakhirnya mereka mencoba untuk memecah belah karena semangat persekutuan. Mereka pikir ini orang kaum muslim ini masuk Islam karena semangat persekutuan. Ternyata setelah itu terbukti gagal juga. Kaum muslim itu masuk Islam, memeluk Islam bukan karena semangat persekutuan. Alasan utama kaum muslimin di awal-awal itu teguh dalam Islamnya adalah apa? Adalah karena ilmu. Karena mereka tahu agama ini adalah agama yang hak, sehingga mereka istiqomah di atas jalan kebenaran. Nah, umat akhir zaman apabila dia membangun keislamannya tanpa ilmu, maka akan mudah untuk dipecah belah. Umat akhir zaman setelah para sahabat beriman, modalnya hanya karena dia mau harta. Beriman karena demi untuk mencari harta. Kenapa kau masuk Islamnya di sini? Apa namanya? Di kalau saya masuk Islam itu dagangan saya lancar. Koneksi saya sama orang Islam banyak. Kamu kenapa masuk Islam? Ya saya cari makan di sini di kaum muslimin di negara Islam. Saya masuk Islam aja. Jadi kalau masuk Islam karena harta, maka orang-orang seperti ini mudah untuk dipecah belah. Bikin organisasi Islam dan sebagai wadah untuk cari harta, mudah untuk dipecah belah. Mudah untuk dipecah belah. Apalagi ini dipecah belah oleh pemerintah yang jelek, pemerintah yang zalim. Memecah belah kaum muslimin gampang sekali. Beritanya satu golongan diberikan 1 triliun, yang satunya nggak diberikan apa-apa. Selesai. Udah mulai di situ nanti ada rasa iri, rasa dengki, jadi masuk Islam karena harta itu mudah untuk dipecah belah. Yang kedua, masuk Islam karena bodoh, karena ikut-ikutan mudah untuk dipecah belah.
masuk Islam karena ikut-ikutan kok. Akhirnya apa? Mudah untuk dipecah belah. Dulu kalau para sahabat ketika masuk Islam itu bukan karena ikut-ikutan, sehingga ketika mereka diperang, dikerjai atau dibikin makar oleh orang-orang Yahudi dengan pura-pura masuk Islam, gagal makanya. Kenapa? Karena ternyata para sahabat masuk Islam bukan karena kejahilan, bukan karena ikut-ikutan, tapi masuk Islam karena memang ini di atas ilmu. Mereka tahu ini benar. Nah, umat akhir zaman ketika mereka masuk Islam bermodalkan ikut-ikutan kok nggak ngerti esensinya, mudah untuk dipecah belah, bahkan mudah untuk digelincirkan. Itulah kenapa kita lihat kenapa banyak orang hijrah nggak istiqomah. Kenapa? Itu hijrah, setelah hijrah tahu balik lagi. Itu kenapa? Di antaranya adalah karena dia hijrah di atas kebohongan. Setelah hijrah harusnya dia sibukkan diri untuk apa? Mencari ilmu. Karena ilmu itulah sebab seseorang istiqomah di atas kebenaran. Ini enggak. Habis hijrah malah yang bersama sini, malah sibuk mencari duit. Dengan hijrahnya dia akhirnya apa? Tergelincir. Jadi itu di antara sebabnya. Yang kedua, yang ketiga, yang gampang untuk dipecah belah adalah siapa? Orang yang masuk Islam karena kesukuan, karena fanatisme golongan. Fanatisme golongan itu karena kesukuan, karena organisasi, atau karena yayasan, atau karena satu kampung, atau karena satu paguyuban dan sebagainya. Masuk Islam karena fanatisme golongan. Orang seperti ini mudah untuk dipecah belah, Bagaimana orang yang Islam yang tidak mudah untuk dipecah belah itu seperti apa? Jawabannya orang Islam yang beriman, yang mendasari imannya, Islamnya dengan apa? Dengan ilmu. Orang Islam seperti inilah yang akan tidak mudah untuk dipecah belah. Nah, kemudian beliau mengatakan di dalam kitab Islam itu datanglah zaman di mana kaum muslimin sudah terpecah belah, sehingga orang yang mau masuk Islam itu bingung ini saya mau masuk Islam tapi Islamnya versi yang mana ini ya, mana yang benar ini. Maka di sini beliau meringkaskan untuk kita semuanya usul, kaidah-kaidah, fondasi-fondasi untuk kita bisa mengenali mana itu firqatul najiyah, mana itu ajaran yang benar, ajaran yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, yang tidak akan mudah dipecah belah oleh apapun. Apa itu usul-usul itu? Di sini beliau akan meringkaskan untuk kita. Jadi kemarin saya ringkas lagi yang pertemuan dahulu kita membahas tentang firqatul najiyah itu siapa, kemudian ciri karakteristiknya, kemudian ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam usulnya. Usul itu adalah fondasi-fondasi akidahnya itu seperti apa. Nah, di sini disebutkan ada sekitar 8 atau 9 usul. 8 atau 9 usul. Nah, di masing-masing dari usul iman ini, kaidah-kaidah keimanan ini itu adalah pintu untuk menutup semua kesempatan bagi orang-orang untuk membuat sekte menyimpang dalam hal akidah. Jadi kalau ada sekte Islam atau sempalan kelompok Islam yang ajarannya sesat, itu pasti karena menyelisihi satu dari kaidah-kaidah. Seperti Khawarij itu sesat kenapa? Ada satu kaidah yang dia selisihi. Seperti Mu'tazilah itu sesat karena ada satu kaidah di sini yang dia selisihi. Karena Syiah itu sesat karena ada satu kaidah di sini yang dia selisihi. Jabariyah, Qadariyah itu sesat kenapa? Karena ada satu kaidah di sini yang dia selisihi. Jadi kaidah ini yang akan memberikan batasan-batasan kepada kita jalannya. Ini siratal mustaqim ini batasnya apa? Karena kan nggak mungkin siratal mustaqim itu melebar, itu nggak mungkin.
Ibaratnya jalan tol itu kan pasti pinggir-pinggirnya ada batasannya. Tidak mungkin jalan tol itu bebas ke kiri kanan, tidak. Pasti jalan tol itu lurus, kiri kanan ada batasannya. Nah, batasan-batasan inilah yang akan dirangkum oleh beliau dan disajikan kepada kita. Yang pertama, usul yang pertama adalah asas keimanan seorang firqatun najiyah yang masuk dalam firqatun najiyah. Yang pertama adalah apa? Adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang pertama, usul yang pertama atau fondasi keimanan seseorang yang pertama, seorang firqatun najiyah adalah apa? Adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 6 iman yang mana ini sebenarnya adalah apa? Adalah rukun-rukun iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan iman kepada al-qadar. Nah, ini fondasi keimanan firqatun najiyah dibangun di atas rukun iman ini. Kenapa disebutkan rukun iman yang 6 ini? Ya karena ada sebagian firqah sekte itu yang menganggap rukun iman itu bukan 6, tapi rukun iman itu 7. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah wilayah atau wilayah itu ahli bait. Pengakuan terhadap kekuasaan ahli bait. Siapa yang membuat firqah, membuat poin ketujuh ini adalah orang Syiah menjadikan wilayah ahli bait itu sebagai apa? Sebagai rukun iman. Mengakui bahwasanya kekhalifahan, kepemimpinan sebuah negara itu hanya boleh berhak dipegang oleh ahli bait. Nah, itu adalah perbuatannya orang Syiah. Tapi kalau ada tambahan dari 6 ini pasti itu bukan bagian dari usul firqatin an-najiyah. Nah, yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu huwa al-iqrar bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla mencakup tiga hal. Yang pertama adalah apa? Beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua adalah beriman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tiga iman kepada Allah. Iman kepada rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa, Ustaz? Rububiyah itu adalah perbuatan Allah kepada para makhluknya. Kalau uluhiyah itu apa, Ustaz? Uluhiyah itu adalah perbuatan makhluk untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau asma wa sifat itu apa, Ustaz? Asma wa sifat itu adalah nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama dari yang pertama itu iman kepada rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah, rububiyah itu dari kata roh. Roh itu artinya apa? Roh itu artinya adalah mengatur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu adalah pengatur semua alam, yang mengontrol semua alam, yang mengendalikan semua alam. Beriman kepada rububiyahnya Allah Azza wa Jalla artinya beriman dengan dengan perbuatan Allah yang berhubungan dengan apa yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya. Contohnya Allah Ta'ala memberikan rezeki. Memberi rezeki itu kan adalah perbuatan Allah kepada makhluknya. Allah Ta'ala menurunkan hujan, itu rububiyah. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah Ta'ala mengatur perjalanan siang dan malam. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Iman kepada rububiyah. Dan ini iman kepada rububiyah ini adalah landasan untuk iman kepada uluhiyah. Jadi rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang terkait dengan apa yang Allah berikan kepada makhluknya. Memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan, yang menentukan, yang berkuasa, itu adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika iman hanya dibangun di atas rububiyah, maka iman seperti ini adalah iman yang sama dengan imannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika iman itu dibangun di atas rububiyah saja, maka iman seperti ini adalah sama dengan imannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi gini, kita itu kan ketika waktu SD itu kita kan didoktrin, ya kita belajar agama. Pelajaran agama ketika SD itu mengatakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada orang Quraisy yang menyembah berhala, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Ini benar kan? Kalau untuk anak SD, ya boleh saja, benar-benar saja. Tapi kalau siapa yang pengetahuannya masih sebatas ini, maka harus segera diupgrade. Kenapa? Karena penjelasan seperti ini sangat ambigu sekali, sangat berbeda dengan kenyataannya. Penjelasan seperti ini itu seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang pagan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu siapa itu Allah, dan mereka hanya kenal berhala, sehingga mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Nah, ini keyakinan seperti ini keyakinan yang salah. Ini keyakinan seperti ini keyakinan yang salah. Itu tidak tahu kurikulum SD yang sekarang seperti itu atau tidak. Kalau seandainya masih seperti ini harus segera direvisi. Karena itu berbeda dengan kenyataannya. Tapi kalau anak SD ya mungkin masih ya. Tapi kalau sampai sekarang masih seperti itu harus segera direvisi. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Di buku kurikulum mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu salah. Itu salah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum," kalau kau bertanya kepada Muhammad kepada mereka itu, "Man khalaqahum," siapa yang ciptakan mereka? Apa dia orang-orang kafir Quraisy? La yaquluna Allah, yang ciptakan kami Allah. Kalau ditanya Abu Jahal, Abu Jahal, ini si Lata ini itu yang menciptakan kamu ya? Ya enggak. Nih, Abu Lahab, ini si Uzza ini yang ngasih kamu rezeki ya? Apa ya? Ya enggak lah. Kalau ditanya sama Umayyah bin Khalaf, pemimpinnya Khalifah Quraisy, Umayyah bin Khalaf, ini si Manat yang kamu kasih sesajen ini, itu yang mengendalikan alam semesta ya? Apa dia? Ya enggak, bodoh kamu. Pasti mereka enggak terima ya. Mereka enggak terima. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengendalikan alam semesta? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang kafir Quraisy sepakat semuanya. Bahwasanya yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Lata dan Uzza, itu mereka akan marah-marah. Bodoh kamu. Yang nggak seperti itu konsepnya. Yang menciptakan alam semesta ini ya Allah. Yang mengendalikan alam semesta ya Allah. Jadi kalau iman seorang Muslim itu hanya sebatas pada rububiyah saja, meyakini Gusti Allah yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengatur rezeki. Kalau iman itu hanya sebatas pada ini saja, berarti iman dia sama imannya Abu Jahal, Abu Lahab, sama Umayyah bin Khalaf sama, tidak beda. Nah, apa yang membedakan keimanan para sahabat, yang membedakan keimanan kita dengan keimanannya kaum kafir Quraisy? Jawabannya adalah tauhid uluhiyah. Iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan antara kita dengan kaum kafir Quraisy. Apa itu uluhiyah Allah? Apa itu uluhiyah? Uluhiyah adalah perbuatan manusia kepada Allah. Bahwasanya yang uluhiyah itu dari kata ilah. Dari kata ilah.
Ilah itu artinya apa? Ilah itu artinya yang disembah, yang diibadahi. Itu ilah. Beda antara Rabb dengan ilah. Kalau Rabb itu pengatur, pencipta. Kalau ilah itu yang disembah. Masalahnya adalah bahasa Indonesia tidak bisa mendefinisikan dua hal ini, tidak bisa membedakan dua hal ini. Kalau Rabb bahasa Indonesia dibilang apa? Tuhan. Kalau ilah dibilangnya apa? Tuhan juga. Jadi bahasa Indonesia tuh belum menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan perbedaan antara Rabb dengan ilah. Ada dalam bahasa Arab itu berbeda. Rabb itu artinya adalah pencipta, pengatur. Rabb. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya Rabbul Bait. Rabbul Bait itu tuan rumah, pengatur rumah itu. Rabbu syarikah. Rabbu itu pengatur, syarikah itu perusahaan. Rabbu syarikah itu direktur maksudnya. Dia Rabbul Alamin, pengatur semesta alam. Kalau ilah itu yang disembah, ilah itu yang diibadahi, ilah itu yang dikhidmati, itu namanya ilah, yang diagungkan. Makanya syahadat kita bukan la rabba illallah, tidak tiada pengatur selain Allah. Kalau la rabba illallah itu ya Abu Jahal juga mengaku la rabba illallah. Tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Tapi syahadat kita adalah apa? La ilaha, tiada yang berhak untuk diibadahi, disembah, dikhidmati, diagungkan, dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Tahu perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatannya? Menyembah, mengagungkan, mencintai dengan segenap hati. Nah, itu adalah uluhiyah, perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah inilah yang membedakan antara imannya para sahabat dan juga imannya orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang berhak untuk diagungkan, disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menganggap bahwasanya enggak boleh kita itu berdoa kepada selain Allah. Beriman tidak boleh kita doa kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh kita tuh mengharap kepada selain Allah. Kaum kafir Quraisy tidak terima. Itu yang membedakan antara kita dengan antara kaum sahabat dengan mereka. Kaum kafir Quraisy itu tidak terima kalau yang hanya diagungkan hanya Allah, mereka tidak terima. Harusnya apa? Harusnya Lata dan Uzza juga berhak untuk diagungkan. Kaum kafir Quraisy tidak terima kalau kita tuh hanya berdoa kepada Allah. Lata dan Uzza itu juga harus dia. Kita juga boleh berdoa kepada dia. Kaum kafir Quraisy tidak terima kalau menyembelih itu hanya dengan nama Allah. Menyembelih itu dengan nama Allah, nama Uzza. Makanya talbiyah itu apa namanya? Ucapan yang diucapkan oleh orang yang haji. Talbiyahnya kaum muslimin adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, kami menyambut panggilanmu wahai Allah, kami menyambut panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, labbaik, kami menyambut panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau, labbaik. Nah, sama kaum kafir Quraisy ditambahin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malaka. Jadi tiada sekutu bagi Engkau kecuali sekutu yang itu, sekutu yang sudah kami ciptakan itu, sekutu yang kami buat seperti Lata dan Uzza dan Manat juga. Illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malaka. Bedanya Engkau memiliki segalanya dan mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi itu talbiyahnya kaum kafir Quraisy. Jadi mereka mengakui bahwasanya malak tahu Engkau ya Allah itu memiliki segalanya. Wa ma malaka, dan sekutu Engkau itu
tidak memiliki apa-apa, tapi kamu tetap menyembah mereka, engkau dan menyembah mereka juga. Jadi itu memang nggak masuk akal. Jadi ya memang akidah kaum musyrik itu sama sekali nggak masuk akal. Nah, itu akidahnya kaum kafir Quraisy. Mereka beriman kepada rububiyah, dan tapi mereka tidak bersedia beriman pada uluhiyah. Jadi itu yang dipahami oleh kaum kafir Quraisy ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak terima. Masa yang berhak disembah cuma Allah? Kita akan disembah bagaimana kan? Nah, dan akidah ini juga kan, akidah kaum kafir Quraisy ini juga lah yang diadopsi oleh siapa? Oleh orang-orang di akhir zaman ini yang mengaku Islam, yang mengaku ya kita sebutkan saja orang-orang Kejawen. Orang-orang Kejawen itu adalah orang-orang yang beriman kepada rububiyah. Coba tanya orang yang bikin sajid ini orang Kidul itu, orang yang bikin sajid ke pohon-pohon ini, orang yang bikin sajid ke batu-batu, ke gunung Merapi. Coba ditanya, Mbak, ini gunung Merapi itu ciptakan alam semesta? Dia bilang apa? Bodoh ya, enggak ada gitu. Ditanya, Mbak, ini Nyi Roro Kidul ini yang mana enggak? Apa namanya? Yang menciptakan, yang mengatur lautan loh? Ya enggak, Gusti Allah. Cuma ini Nyi Roro Kidul diberikan sama Sang Hyang Widi atau apa namanya itu kekuasaan untuk mengatur laut selatan. Mbak, ini apa? Pohon ini yang menciptakan sampean apa? Yora. Yang ciptakan siapa? Yang ciptakan Gusti yang gua namanya apa? Jadi mereka orang-orang pagan, orang-orang Jawa ya, mengakui bahwasanya ini yang mereka sembah, ini yang mereka kisahnya itu bukan penciptaan semesta. Itu bukan yang mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta siapa? Itu ada satu zat yang maha tunggal ya, namanya macam-macam ya. Ada yang mengatakan dia Sang Hyang Widi, ada yang mengatakan pangeran, ada yang mengatakan macam-macam. Tapi mereka meyakini ada satu zat yang mengatur, yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Tapi bukan pohon ini, tapi bukan batu ini, bukan gunung ini, bukan jin ini. Mereka makhluk seperti makhluk biasa. Cuma mereka tidak terima kalau kita tidak boleh menyembah batu ini. Kenapa? Batu ini besar, harus diagungkan. Jadi jin pantai selatan itu, yaitu kita harus kasih sajian mereka, harus berdoa kepada dia. Gunung ini harus disajeni, harus diibadahi. Itulah yang membedakan antara Muslim dan kafir. Zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Jadi yang membedakan antara imannya sahabat dan orang kaum musyrikin adalah apa? Adalah ini. Tauhid uluhiyah. Tapi cuma modal tauhid rububiyah ya tidak ada bedanya antara kaum musyrikin dengan kaum kafir, tidak ada bedanya. Mereka semua mengakui rububiyahnya Allah. Yang membedakan itu adalah uluhiyahnya. Nah, kemudian juga dimatikan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam hal nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala ini adalah nama-nama yang sempurna. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Karena sekte-sekte Islam itu ada yang mempermainkan yang di tauhid uluhiyah ini, menganggap bahwasanya sifat Allah itu tidak sempurna. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini masyiatullah. Allah Ta'ala itu tidak punya keinginan. Padahal Allah menegaskan bahwasanya salah satu sifat Allah itu adalah Allah Ta'ala itu punya keinginan. Tapi ada sekte Islam yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak punya keinginan. Itu adalah orang-orang Qadariyah. Dan dia mengatakan ini bahwasanya semuanya itu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak punya tangan. Kenapa? Ya, karena begini.
Ada lagi yang mengatakan Allah Taala itu di mana-mana. Itu adalah semuanya ini adalah hasil dari penyimpangan kepada apa? Kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beriman kepada nama-nama Allah Taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, itulah yang menjadikan iman kita berbeda, iman sahabat berbeda daripada iman-iman pengikut-pengikut sekte Islam yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini masih sedikit lagi, adalah iman kepada malaikat, kan iman billah dan juga iman kepada malaikat. Ma'nahu tasdiqu biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin. Bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini adanya malaikat dan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Khalaqahum li ibadatihi. Allah Taala ciptakan malaikat untuk mengabdi kepada Allah Taala, untuk beribadah kepada Allah Taala. Wa tanfidhi awamirihi, dan juga untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Taala fil kaun, di dunia ini. Jadi Allah iman kepada malaikat adalah beriman bahwasanya malaikat itu makhluk Allah, bukan dewa-dewi. Bukan yang berhak disembah. Sebagian sekte-sekte sesat itu mengatakan mereka menyembah malaikat, sebagai orang kafir itu menyembah malaikat. Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena akidah tawasul, akidah yang mengatakan bahwasanya ini kita tuh banyak dosa, sehingga untuk berdoa kepada Allah itu kita butuh perantara. Nah, kalau kita nanti berdoa kepada Allah sedangkan kita banyak dosa, nanti nggak diterima. Nah, sebagaimana kita menghadap raja dunia, padahal banyak kesalahan, banyak dosa, nanti nggak diterima apa permintaan kita. Maka harus pakai lewat wasilah. Raja dunia lewat menterinya, atau raja dunia lewat pembantunya, atau orang terdekatnya di raja itu. Nah, kalau Allah Taala lewat para malaikatnya, lewat para walinya, lewat para ininya. Nah, itu adalah cikal bakal apa? Kias seperti inilah cikal bakal kesyirikan. Ini cikal bakal penyembahan kepada malaikat, penyembahan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Taala tidak seperti itu. Allah Taala, kenapa malaikat raja-raja dunia itu kalau kita menghadap itu butuh wasilah? Ya karena memang kasih sayang raja itu tidak sempurna. Kasih sayang raja dunia tidak sempurna. Bahkan raja dunia itu terkesan lebih sebagai orang yang kejam, bukan orang yang penyayang, orang yang egois, otoriter, bukan orang yang pengasih. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah Taala Maha Penyayang, Allah tidak butuh wasithah, tidak butuh perantara antara hamba dengan Dia, dengan Allah Taala. Karena Allah Maha Pengasih, tidak perlu seorang hamba itu wasithah, wasilah, perantara antara Allah dengan antara Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah itu sempurna. Semua orang yang kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun salahnya, sebesar apapun dosanya, ketika dia kembali kepada Allah, laqadullah at-tawwabur rahim. Dia akan mendapati Allah Taala itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kalau dia bersedia kembali kepada Allah, kenapa? Karena kasih sayang Allah itu sempurna. Kalau raja dunia, kenapa kita butuh wasithah, butuh wasilah, butuh perantara? Karena kasih sayang dia tidak sempurna. Bahkan mungkin dia bukan orang penyayang, makanya kita butuh perantara. Jadi mengkiaskan antara Allah Taala dengan raja dunia itulah sumber perbuatan syirik, sumber penghambaan kepada malaikat, sumber penghambaan kepada wali-wali Allah. Jadi orang ada wali Allah juga, daripada kita berdoa kepada Allah karena kita banyak dosa, kita minta sama wali ini aja. Mbah wali ini tolong saya lagi punya hajat begini. Nanti tolong sampaikan kepada Gusti Allah ya. Itu adalah bagian dari kesyirikan. Ada lagi yang lebih syirik lagi, yang lebih syirik itu meyakini wali itulah yang berkuasa.
Wali itulah yang punya kuasa. Mbak Wali, sampean kan katanya itu sampean itu adalah menteri keuangannya Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu saya punya hajat begini, tolong begini. Itu sudah bukan minta tolong sama Allah, minta tolong sama walinya itu, sama yang di kuburan. Itu apalagi kalau bukan syirik itu. Sama orang-orang zaman dulu seperti itu juga. Orang-orang zaman dulu nyembah malaikat. Begini, kan malaikat itu apa tugasnya? Tugasnya malaikat itu adalah, di antara tugasnya malaikat itu adalah mengatur alam semesta. Jadi malaikat itu adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur alam semesta ini. Allah berikan mereka tugas untuk menjaga alam semesta ini. Makanya malaikat itu banyak. Ada malaikat gunung, tugasnya mengatur gunung. Ada malaikat laut, tugasnya mengatur laut. Ada malaikat awan, tugasnya mengatur awan. Ada malaikat angin, tugasnya mengatur angin. Nah, ada malaikat petir, tugasnya mengatur petir. Ada malaikat pohon, tugasnya mengatur pohon, mengatur tumbuhan. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, bukanlah sesuai dengan kemauan mereka. Jadi malaikat gunung itu mengatur gunung sesuai dengan keinginan siapa? Keinginan dia sendiri? Bukan, sesuai dengan keinginan Allah. Jadi dia malaikat gunung itu sudah ada job desk-nya, sudah ada job description-nya. Dia harus ngapain aja, itu sudah ada. Siapa yang memberikan job deskripsi ini? Allah Azza wa Jalla. Datang minta Allah, hey, malaikat gunung, getarkan gunung ini supaya jadi gempa, ini banyak maksiatnya gitu. Itu jadi mereka adalah mengatur alam semesta ini. Mereka adalah hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan tugas untuk menjaga dan mengatur jalannya alam semesta ini. Nah, masalahnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan mereka sebagai Tuhan. Maka muncullah dewa-dewi. Makanya ada dewa, ada dewi padi, dewi istri, ada dewa awan, dewa gunung, dewa ini, dewa itu. Dan dewa-dewa ini kan yang disembah. Dewa-dewa ini sebenarnya dewa-dewa itu aslinya apa sih? Aslinya kan malaikat itu. Dewa-dewi itu kan aslinya malaikat. Makanya Allah Ta'ala menyatakan waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan malaikat itu sebagai malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala itu mereka jadikan sebagai perempuan. Perempuan maksudnya apa? Dewi. Jadi kalau nanti malaikat yang mengatur urusan yang tegas, yang keras, itu namanya dewa. Malaikat yang mengatur urusan yang lembut-lembut namanya dewi. Jadi sebenarnya namanya dewa, ada namanya dewi. Itu aslinya apa? Aslinya adalah malaikat yang mereka tuhankan. Nah, ini kesyirikan yang terjadi di orang kafir zaman dahulu. Di antaranya adalah orang-orang Hindu-Buddha. Orang Hindu-Buddha kan Tuhannya banyak. Tuhan ini, Tuhan pohon, Tuhan ini, Tuhan ini, macam-macam. Awal-awalnya dari apa? Awal mulanya dari akidahnya sih, akidah tawasul. Akidah tawasul kepada Allah Ta'ala dengan makhluk. Nah, apa hikmah Allah Ta'ala menciptakan malaikat? Kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Ada yang bertanya, Ustaz, memang Allah Ta'ala tidak bisa mengatur alam semesta sendiri. Kalau Allah Ta'ala itu ciptakan malaikat, apakah Allah Ta'ala butuh kepada malaikat? Jawabannya tidak. Apa hikmah menciptakannya malaikat? Jawabannya, hikmah dari menciptakannya malaikat adalah apa? Adalah untuk menunjukkan kemahasombongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah maha sombong. Allah Ta'ala itu adalah al-mutakabbir, sebagaimana yang Allah Ta'ala tuliskan firmankan dalam surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Apa arti kata mutakabbir? Sombong. Dan salah satu cara Allah Ta'ala menunjukkan kesombongannya dengan cara menciptakan. Karena biasanya itu seandainya kita ada orang yang berkuasa, raja itu kan pembantunya banyak. Ada yang tugasnya itu menyiapkan sendalnya, ada yang tugas itu menyiapkan dia. Jadi kalau raja itu mau pakai sendal itu dia
dia akan panggil pelayannya untuk pakaikan sendal. Bahkan bukan dipanggil, pakai isyarat. Sendal. Isyarat gitu. Itu apa? Nyalakan lampu. Isyarat begini. Jadi itu pasti pas. Jadi pertanyaannya, emang raja nggak bisa pakai sendal sendiri? Bisa nggak si raja itu pakai sendal sendiri? Bisa. Kenapa dia itu harus pakai pelayan untuk pakaikan sendalnya? Jawabannya untuk menunjukkan kesombongannya dia. Raja bisa nggak pakai jubah sendiri? Raja itu kan pakai jubah nggak berdiri nggak begini. Tapi nanti ada pembantunya yang pakaikan jubah dari sini ke sini. Pertanyaannya, emang raja nggak bisa pakai jubah sendiri? Bisa. Kenapa dia harus butuh pelayan untuk menunjukkan kesombongannya dia? Walillahi mathalul a'la. Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu bukan karena Allah butuh kepada malaikat, tapi untuk menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Raja, Maha Raja, dan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Sombong. Makanya kesombongan itu adalah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Ta'ala dan tidak boleh dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, saya hadis yang qudsi, al-izzatu bidai, al-izzatu izari wal kibriya'u bidai, man naza'ahu minni qasamtuhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang qudsi, Allah Ta'ala berfirman, al-izzatu izari, yang keagungan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan yang namanya kesombongan itu adalah selendangku. Man naza'ahu minni, siapa yang berani mencabut selendangku, kesombonganku, kosong tuh, aku akan habisi dia. Jadi memang sifat sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dimiliki oleh manusia. Allah Ta'ala akan bisawab. Ini kita coba sampai di sini tentang malaikat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan seterusnya. Sebelum kita tutup, kita di sini ada beberapa hadiah seperti biasa yang disediakan oleh panitia. Dan barangkali ada sesi tanya jawab. Oh, saya tanya dulu ya. Saya tanya. Kali ini kita prioritaskan dari yang akhwat dulu ya, biasa dari kalangan saudara, dari kalangan yang akhwat dulu. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya dengan mic yang sudah disediakan. Moga ibu-ibu. Perkenalkan nama anak Alumni izin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz dengan perilaku orang-orang yang berdoa atau berziarah makam-makam para wali dengan istilah kawat berkah? Apakah itu masuk ke dalam akidah tawasul? Terima kasih. Bismillah. Itu Ustaz, kalau pergi ke makam-makam wali itu, apakah itu bagian dari tawasul dan apakah itu adalah perbuatan syirik? Tergantung niatnya. Kalau yang dia yakini bahwasanya pergi ke wali itu adalah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendatangi wali dan melakukan ibadah di sana, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah, tapi tidak sampai kepada sampai kepada batas menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menganggap bahwasanya berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke sana yang untuk mendapatkan berkah Allah melalui ziarah wali dan melalui ibadah yang dilakukan di dekat makam wali. Maka itu bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau dia itu datang kepada makam wali dengan keyakinan bahwasanya ini adalah wali, inilah yang mendatangkan berkah, yang nanti akan membawa rezeki, nanti yang akan membuat dagangan laris, yang akan menyembuhkan dan macam-macamnya, ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Alhamdulillah min dzalik. Jadi dan itulah yang banyak terjadi. Jika banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, alhamdulillah, mendatangi makam wali untuk minta sesuatu,
datang ke wali untuk minta lulus CPNS, datang ke wali untuk bisa lulus ujian, datang ke wali untuk begini. Karena meyakini nanti kalau datang, karena wali ini punya kuasa, nanti kalau kita minta sama wali ini, gitu nanti kalau apa bakal dicapai hajatnya. Maka dia adalah sebuah kesyirikan. Alhamdulillah taala berkali. Terus tadi kalau yang bid'ah tadi dia punya bid'ah itu adalah langkah menuju kesyirikan. Jadi perlu diketahui bahwasanya apa bahayanya bid'ah? Bid'ah kan nggak sampai kepada kesyirikan tadi. Bid'ah itu dosa besar. Dan bid'ah itu adalah langkah untuk mencapai apa? Mencapai kesyirikan. Kalau kita perhatikan, kesyirikan dan dosa-dosa besar itu tidak akan didapatkan oleh syaitan secara langsung. Ketika manusia itu dalam kondisi beriman, syaitan itu tidak mungkin akan langsung mendakwakan, ayo sudah pohon, tidak mungkin. Ayo sekutukan Allah, tidak mungkin. Ayo berbuat dosa besar, apa namanya zina, tidak mungkin. Syaitan itu mau kan? Syaitan itu juga pinter. Syaitan juga punya akal. Manusia yang sedang beriman tidak mungkin dia mau diajak untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan menaruh langkah-langkah untuk menyampaikan manusia kepada kesyirikan dan kepada dosa-dosa besar. Apa itu? Macam-macam. Di antara langkah-langkah syaitan adalah perbuatan bid'ah. Adalah hal-hal bid'ah. Hal-hal bid'ah itu adalah di antara bentuk langkah-langkah yang ditaruh syaitan untuk menyampaikan manusia kepada kesyirikan dan kepada dosa-dosa besar. Makanya Allah mengatakan Allah tidak mengatakan janganlah kamu bersama syaitan. Ya Allah mungkin. Karena manusia itu tidak yang mau di tempatnya syaitan. Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu menaruh langkah-langkah supaya manusia keluar dari jalan yang benar. Di antara langkah-langkah syaitan adalah apa? Adalah bid'ah. Bid'ah ini yang akan menyampaikan manusia kepada kesyirikan. Diajak untuk nyembah pohon, tidak akan mau manusia. Tapi kalau dibilang, manusia, ini pohon ini dulu pernah dijadikan tempat wali fulan untuk sholat, untuk semedi, untuk ini. Oh iya toh, iya, pasti berkahnya banyak di situ. Nah, ayo sekarang kita bikin acara-acara. Kita di situ acara ini, acara itu, acara ini. Lama-lama, ini kalau cuma acara-acara gini tuh udah bagus kayaknya. Gini aja kita kasih sesajen aja, kasih sajen. Jadi mulai dari apa? Dari bid'ah, dari hal-hal bid'ah. Sama kayak berzina, itu nggak mau orang berzina nggak mau. Tapi syaitan menaruh langkah-langkah untuk sampai kepada hal tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya dengan cara maksiat, dengan cara memandang lawan jenis dan sebagainya. Dan di antara cara untuk sampai kepada dosa besar ada dengan cara bid'ah. Dibuatlah keyakinan bid'ah. Musik itu tidak apa-apa. Musik itu tidak apa-apa. Padahal mazhab itu sepakat bahwasanya musik itu apa? Akhirnya karena musik itu tidak apa-apa, akhirnya orang-orang pada berdiri musik, tidak apa-apa musik itu, didengarkan musik. Akhirnya apa? Akhirnya jauh dari Al-Quran. Karena musik sama Al-Quran tidak akan bersatu. Mustahil musik dengan Al-Quran bersatu, tidak mungkin. Jadi baik secara dalil maupun secara real tidak mungkin musik itu bisa bersatu dengan Al-Quran. Karena saya sudah coba sendiri. Dulu saya pernah mengalami masa jahiliyah. Dulu waktu masa jahiliyah baru mulai hijrah itu ngapal surat An-Naba itu 1,5 bulan, tidak bisa. Sampai saya tinggalkan musik baru saya bisa ngapal surat yang lainnya. Kalau ketika musik ditinggalkan itu ngapal Al-Quran itu 1 kali duduk 2,5 halaman. Apalagi baru. Kenapa? Sudah bebas pikiran kita dari musik. Ini orang-orang keyakinan bid'ah bahwasanya musik itu adalah halal. Ini yang menjauhkan manusia dari Al-Quran. Kalau manusia sudah jauh dari Al-Quran, sudah hatinya mulai keras. Hati mulai mulai mudah diajak maksiat, diajak pacaran,
sekarang diajak ini, diajak itu, akhirnya sampai kepada alhamdulillah kepada zina. Itu keyakinan bid'ah itu adalah langkah awal untuk menuju kesyirikan, langkah awal menuju ke maksud dosa besar. Alhamdulillah taala bid'ah, maka jangan disepelekan urusan bid'ah. Jangan disepelekan urusan bid'ah karena itu adalah langkah awal menuju kesyirikan atau dosa besar. Itu karena apa panjang jawabannya. Dan yang kedua untuk berpaparan sabda saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz mengatakan bahwa yang salah satu yang menyebabkan antara sahabat dan juga kaum Quraisy adalah cara pemahaman rububiyah dan uluhiyah. Kemudian sampai sekarang masih ada yang yang Ustaz tadi sampaikan dalam bentuk kejawen ini. Nah, sebenarnya kalau Ustaz yang mendasari kok sampai sekarang masih ada, apakah hawa nafsu atau mungkin kurang ilmu ini? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada hubungannya dengan sekte-sekte yang ada di dalam Islam sampai hari ini? Itu Ustaz. Jadi itu kenapa Ustaz kok bisa lestari itu ajaran ini seperti itu? Jawabannya kenapa? Ya karena kompornya satu. Yang ngompor yang ngompor itu satu orang, siapa? Iblis. Jadi iblis itu sudah berhasil untuk menjebak kaum kafir Quraisy. Nah, cara yang sama dipakai untuk orang-orang setelahnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Di antara yang berhasil yaitu hasil dari jebakan iblis melalui iman kepada rububiyah tanpa iman kepada uluhiyah seperti orang kafir Quraisy. Ya, itu hasilnya adalah timbul namanya sekte kejawen. Sebenarnya sebelumnya juga iblis sudah berhasil merusak agama Islam, sehingga dengan cara seperti itu dia munculkan agama yang baru, namanya agama apa? Namanya agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu sebagaimana yang nanti silakan lihat di taklirnya Dr. Zakir Naik, silakan lihat sendiri itu. Bahwasanya agama Hindu-Buddha itu aslinya agama tauhid. Tetapi ya dirubah-rubah, bid'ah akhirnya jadi agama syirik. Jadi sama. Kenapa? Ya karena memang kompornya sama, bosnya sama, itu siapa? Iblis. Cara yang seperti itu berhasil, tapi di cara orang lain tidak berhasil. Nah, ketika iblis itu menggunakan satu cara kemudian tidak berhasil, maka dia menyerah tidak. Dia akan pakai cara yang lainnya. Ada orang yang ketika dia itu diajak untuk rububiyah dan uluhiyah, dia mau. Tetapi makanya orang seperti ini ketika dia untuk menyebutkan Allah melalui jalurnya orang-orang kafir tidak akan terima. Maka iblis menggunakan jalur yang lain. Jalur apa itu? Jalur asma wa sifat. Jadi menyebutkan Allah melalui jalur apa? Jalur asma wa sifat. Dihembuskan di situ akidah-akidah yang bid'ah. Di antaranya adalah akidahnya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang meyakini bahwasanya ini manusia itu tidak punya keinginan. Semuanya itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini adalah apa? Adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu itu Jabariyah. Ini Qadariyah itu adalah sekte yang mengatakan bahwasanya Allah taala tidak punya masyiah, tidak punya keinginan. Manusia inilah yang punya keinginan. Manusia ini yang punya ini, manusia itu berkeinginan untuk ini. Jadi semuanya ini adalah karena manusia, karena keinginan manusia, bukan karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan bahwasanya manusia ini adalah orang-orang yang terpaksa. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat maksiat, dipaksa oleh Allah taala berbuat ini, dipaksa oleh Allah berbuat taat. Ini dua sekte ini
Itu adalah hasil dari apa? Hasil dari godaan iblis. Iblis gagal untuk membuat mereka menyekutukan, membuat mereka mulhid melalui jalur rububiyah dan melalui jalur uluhiyah. Maka mereka, iblis membuat mereka mulhid, membuat mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala melalui jalur asma wa sifat. Orang-orang yang dibuat menyimpang dari jalur asma wa sifat ini biasanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Kalau orang-orang yang nggak terlalu peduli dengan ilmu, biasanya pakai jalur uluhiyah itu cepat itu. Diajak ke kuburan wali, diajak ke mana, nyembah pohon, diajak bikin sajen, itu biasanya jalurnya orang-orang yang passionnya bukan ilmu. Passionnya makan, minum, cari rezeki, cari duit. Nah itu ya, orang-orang yang nggak condong kepada ilmu itu dia akan diajak berbuat syirik melalui jalur uluhiyah. Gampang itu biasanya. Bilang aja, oh ini saya kemarin saya saja di sini itu omset saya naik. Itu orang-orang yang passionnya cari duit, iya toh, saya juga bikin saja di situ. Nah, itu langsung terpancing gitu. Tapi orang-orang yang berilmu, yang passionnya ilmu nggak mau seperti itu. Maka dibuat passion yang lainnya, jalurnya lainnya, jalur asma wa sifat. Makanya orang-orang yang seperti ini suka diajak debat, suka untuk diajak diajak adu mulut, adu argumen. Karena apa? Karena kalau dia menang, nanti dia merasa, ini saya paling bagus. Jadi itu jawaban untuk yang kedua tadi. Jadi kenapa kok sama? Ya, karena memang kompornya sama. Yaitu siapa? Iblis la'natullahi alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya terakhir penting ya, kita belajar tauhid uluhiyah itu penting. Sama pentingnya kita belajar tauhid rububiyah. Sama-sama pentingnya kita belajar tauhid asma wa sifat. Karena syaitan itu akan masuk melalui 3 tauhid. Ustaz, memang tauhid rububiyah siapa Ustaz orang yang berhasil disesatkan syaitan dari jalur tauhid rububiyah? Jawabannya adalah orang-orang ateis. Orang ateis ini adalah orang-orang yang disesatkan syaitan melalui jalur rububiyah. Bahwasanya aku nggak ada Tuhan, no God katanya. Jadi itu alhamdulillah ini ada 4 door prize yang juga untuk ibu-ibu dan yang kedua untuk bapak-bapak. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz. Untuk bapak-bapak dulu kan kita baca. Ini mau saya kasih siapa aja jawab ya. Ini saya mau kasih yang perempuan ini untuk ibu yang bertanya tadi, sama yang laki-laki Mas yang bertanya ini. Nah pertanyaannya bagus-bagus tuh. Ibunya bertanya bagus, Mas juga bertanya bagus. Mancing kita untuk berikan penyampaian yang alhamdulillah bagus. Jadi mohon silakan nanti panitia. Yang ibu ini sama aja. Sama aja. Itu untuk ibu sama Mas penanya. Tinggal sisa 2, satu untuk ibu-ibu. Pertanyaannya untuk ibu-ibu sekalian. Apa yang membedakan antara iman kita dengan iman para sahabat dengan imannya orang-orang kafir Quraisy? Monggo silakan ibu-ibu ini jawab. Ini gampang jawab. Nah, silakan. Apa yang membedakan? Keyakinan apa yang membedakan antara iman para sahabat dengan imannya orang-orang kafir Quraisy? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Itu saya tanya. Tauhid uluhiyah itu apa? Yang meyakini apa perbuatan hamba kepada Allah, perbuatan yang berhubungan antara apa yang dilakukan hamba kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Oke, mau silakan nanti buat sama ibu. Nah, buat bapaknya, pertanyaannya apa yang menyebabkan para sahabat itu tidak bisa dipecah belah? Apa yang menyebabkan para sahabat zaman dahulu tidak bisa dipecah belah? Dipecah belah melalui jalur harta, tidak pecah juga. Melalui jalur kejahilan, ya keikutan, tidak pecah juga. Melalui jalur hamiyah, anarkisme golongan, tidak pecah juga. Jadi intinya apa yang membuat mereka bersatu? Sudah kita sebutkan tadi. Apa yang membuat para sahabat itu tidak bisa dipecah belah? Gitu, iya, kenapa?
karena mereka masuk Islam karena mengetahui bahwa Islam itu benar. Dan mereka masuk Islam karena tahu agama Islam itu benar. Artinya mereka masuk Islam karena ilmu. Mereka masuk Islam karena ilmu. Maka siapapun umat Islam ini yang masuk Islam karena harta, karena ikut-ikutan, karena dia bodoh, nggak ngerti hakikat Islam. Masuk Islam karena fanatisme golongan, itu orang-orang yang gampang untuk dipecah belah. Dan orang-orang yang tidak gampang dipecah belah adalah orang-orang masuk Islam karena ilmu. Ngerti hakikat Islam itu tidak mudah dipecah belah. Makanya kita jangan berhenti nuntut ilmu. Karena kita butuh ilmu itu setiap saat. Karena kita tidak tahu fitnah itu datangnya kapan. Mungkin kita pernah ngaji dulu, masalah ini pernah ngaji 20 tahun kemudian ada fitnah yang sama, kalau kita nggak murojaah, lupa juga ilmunya. Mau seperti fitnah tentang musik itu ya, di zaman ini itu karena gara-gara fitnah musik saya harus murojaah lagi hadis-hadis tentang musik. Karena kalau nggak dimurojaah nanti bakal lupa juga. Jadi kita tidak tahu fitnah itu datangnya kapan, sehingga kita butuh ilmu untuk dimurojaah setiap saat. Allah Taala sosok kita kena dibahas. Jadi disampaikan. Kita sampai tutup ya. Kita tutup kajian ini. Semoga Allah Taala mendengarkan urusan kita dan semoga Allah Taala berikan kita taufik untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Kalau yang benar